Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi tentang organisasi dan kode etik profesi. Pada pembentukan organisasi profesi, profesi ini memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Untuk memenuhi atau mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Pada kredibilitas, bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Pada profesionalisme diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya. Selanjutnya ada kualitas jasa. Adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Serta kepercayaan. Pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang bersangkutan. Selanjutnya ada organisasi profesi. Yang dimaksud dengan organisasi profesi di sini adalah suatu organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme, dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di masyarakat. Bagian dari perkembangan sebuah profesi dalam proses profesional untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna jasa profesi tersebut. Selanjutnya, ada 2 langkah awal perkembangan sebuah profesi. Yang pertama ada munculnya asosiasi informal dan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Yang pertama itu ada asosiasi informal. Asosiasi informal ini merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi atau pekerjaan tertentu. Serta yang kedua ada identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Ini karena memiliki kepentingan yang sama, maka untuk mendukung pekerjaan yang dijalani, komunitas tersebut akan melakukan adopsi ilmu pengetahuan tertentu di bidangnya tersebut. Selanjutnya ada organisasi-organisasi profesi. Yang pertama ada Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Yang pertama ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yaitu organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi dokter di Indonesia. Yang kedua ada Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi akuntan di Indonesia. Yang ketiga ada Persatuan Insinyur Indonesia, yaitu organisasi profesi insinyur Indonesia yang terdiri dari anggota-anggota yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik seperti teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, dan sebagainya. Ada Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, yaitu organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika sarjana farmasi atau apoteker di Indonesia. Selanjutnya, ini ada ciri-ciri organisasi profesi menurut Profesor Dr. Asrul Anwar, MPH pada tahun 1998. Ada 3 ciri organisasi, yaitu yang pertama, umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Yang kedua, misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Yang terakhir ada kegiatan pokok organisasi profesi,
adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan, dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi tersebut. Selanjutnya ada fungsi pokok organisasi profesi. Yang pertama ada mengatur keanggotaan organisasi. Yang kedua, membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Yaitu misalnya, jika muncul suatu teknologi atau tren baru di masyarakat yang berkaitan dengan profesi, maka organisasi profesi akan mengadakan workshop, seminar tentang hal tersebut. Yang ketiga ada menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Yang keempat, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Nah, aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak, serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi. Yang terakhir ada memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksinya itu bervariasi, contohnya seperti di blacklist atau bahkan sampai dikeluarkan dari organisasi tersebut. Yang selanjutnya ada organisasi profesi TI di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sudah berdiri sebuah organisasi profesi di bidang komputer sejak tahun 18 April 1974 yang bernama IPKIN, Ikatan Pengguna Komputer di Indonesia. Nah, seiring dengan perkembangannya, IPKIN ini berganti nama menjadi IPKI, yaitu Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Tujuannya itu untuk ikut meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara anggota. Yang selanjutnya ada organisasi profesi TI di Indonesia, yaitu fungsinya menyelenggarakan dan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan di bidang TI, mengadakan kerjasama dengan organisasi sejenis selama maksud dan tujuan organisasi tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan IPKIN, menghimpun, mengelola, dan mengembangkan bahan kepustakaan sesuai kemampuan yang ada, menerbitkan buletin IPKIN, buku, majalah, jurnal, dan lain-lain untuk kepentingan keanggotaan maupun masyarakat umum, serta menyelenggarakan usaha-usaha lain yang dianggap perlu oleh IPKIN sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, selanjutnya ada organisasi profesi TI di Indonesia, yaitu di bagian keanggotaannya. Itu ada 4 anggota. Yang pertama anggota biasa. Nah, yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah perorangan warga negara Indonesia yang mewakili dirinya sendiri maupun disponsori oleh instansi atau perusahaan tempat bekerja setelah memenuhi persyaratan. Yang kedua ada anggota muda. Nah, anggota muda ini adalah anggota masyarakat yang tidak dapat memenuhi syarat salah satu kategori anggota, tetapi pekerjaan atau kesenangannya atau hobi yang dimilikinya berhubung dengan bidang komputer dan informatika. Contohnya ada pemuda, pelajar. Selanjutnya ada keanggotaan anggota kehormatan. Anggota ini adalah anggota masyarakat yang dinyatakan berhak menjadi anggota kehormatan IPKIN. Selanjutnya ada anggota perusahaan. Jenis anggota yang terakhir ini, anggota perusahaan adalah suatu perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang komputer dan informasi atau informatika yang mendukung kegiatan IPKIN. Selanjutnya ada kode etik profesi. Nah, kode etik profesi ini merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik ini menyatakan bahwa prinsip pengakuan profesi akan tanggung jawabnya sebagai publik, pemakai jasa profesi, serta rekan kerja profesi. Selanjutnya ada prinsip dasar dalam etika profesi. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab profesi. Yang kedua, prinsip kepentingan publik. Yang ketiga, prinsip integritas. Yang keempat, prinsip objektivitas.
Nah, pelaku profesi harus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, prinsip perilaku profesional. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam menjelaskan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.